Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Sandi Caksono, NPM 21752091, Program Studi Manajemen Informatika Kartu. Di sini saya akan menjelaskan materi modul 11 mengenai scope konfigurasi. Pada materi ini kita akan membahas tentang implement port security atau menerapkan keamanan pada port. Di sini keamanan port untuk mengurangi serangan pada alamat MAC address. Kemudian yang kedua yaitu mitigate VLAN attack, mengurangi serangan pada VLAN. Di sini pada materi ini akan menjelaskan cara mengkonfigurasi DPP dan VLAN untuk mengurangi serangan pada VLAN. Yang selanjutnya yaitu mitigate DHCP attack, mengurangi serangan pada DHCP. Di sini pada modul ini akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi pengintaian DHCP untuk mengurangi serangan pada DHCP. Kemudian mitigate RP attack atau serangan pada RAP. Di sini topiknya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi pemeriksaan RP dan mengurangi serangan RP. Dan yang terakhir yaitu mitigate STP attack. Di sini menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi port pass dan BPDU guard untuk mengurangi serangan pada STP. Kemudian langsung saja masuk pada topik yang pertama yaitu implement port security. Pada modul ini serangan lapisan 2 atau pada implement port security atau mengamankan port yang tidak digunakan, stealing port. Serangan lapisan pada layer 2 memungkinkan beberapa hal yang paling mudah digunakan oleh peretas. Tapi ancaman ini juga dapat dikurangi dengan beberapa solusi. Solusi yang pertama yaitu semua port switch harus diamankan sebelum switch digunakan. Untuk mengurangi produksi, bagaimana sebuah port diamankan tergantung pada fungsinya masing-masing. Yang kedua yaitu simple method. Di sebuah metode sederhana yang digunakan oleh banyak administrator untuk membantu mengamankan jaringan dari akses yang tidak sah atau menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada switch. Kemudian setelah itu kita juga mengkonfigurasi berbagai port dengan menggunakan perintah interface rank command seperti pada tampilan ini. Interface rank switch modul atau customnya 0/1 atau gigabyte atau yang selanjutnya yaitu mitigate MAC address, mengurangi serangan pada alamat MAC address. Di sini metode paling sederhana dan paling efektif untuk mencegah serangan overflow pada tabel MAC address di sini dengan mengaktifkan keamanan port. Keamanan port itu sendiri membatasi jumlah alamat yang tidak valid atau yang valid diperbolehkan pada sebuah port. Hal ini juga memungkinkan seorang administrator untuk mengkonfigurasi alamat MAC address secara manual untuk sebuah port atau mengizinkan saklar secara dinamis dengan jumlah yang terbatas. Kemudian pada saat dikonfigurasi, keamanan port menerima bingkai atau alamat dari sumber bingkai yang dibandingkan dengan daftar alamat sumber aman yang dikonfigurasi secara manual. Dengan membatasi jumlah alamat tersebut, MAC yang diizinkan pada port menjadi 1. Keamanan port dapat digunakan untuk mengontrol akses jaringan yang tidak sah.
enable port security. Nah, pada enable port security di sini keamanan port yang akan diaktifkan menggunakan konfigurasi interface. Di sini menggunakan switch port security. Di sini ada contohnya. Karena keamanan port hanya dapat dikonfigurasi pada port akses yang dikonfigurasi secara manual pada port PAN yang konfigurasi secara manual. Secara default switch layer 2 ini diatur ke otomatis dinamis atau changing on dengan perintah konfigurasi antar buka switch port mode akses. Seperti contoh yaitu switch 1 interface Ethernet 011, kemudian switch port security, switch port mode akses, switch port security, dan nah pada enable port security tersebut kita dapat menggunakan perintah port security show port security interface untuk menampilkan pengaturan keamanan port. Nah, ini show port security interface terlihat ini dan juga port security-nya enable port status secure shutdown duration mode shutdown, kemudian maksimum MAC address-nya 1. Jika port aktif dikonfigurasi dengan perintah switch port security dan lebih dari satu perangkat terhubung ke port tersebut, port akan beralih ke status error atau dinonaktifkan. Kemudian setelah keamanan port diaktifkan, spesifikasi keamanan port lainnya dapat dikonfigurasi seperti pada gambar yang saya tampilkan. Port security exit stop address command MAC address maximum max secure address, kemudian filasinya security filasi mode. Nah, untuk mengatur jumlah maksimum alamat MAC address atau MAC address kemudian yang diizinkan, kita bisa menggunakan perintah switch port security maksimum value ini nilainya, misal maksimumnya 1 atau 2 atau 3 tempat dan lainnya. Ini contohnya. Nah, setelah itu setelah dapat dikonfigurasi untuk mempelajari tentang alamat MAC address pada port aman dengan salah satu dari keduanya. Di sini ada caranya. Ini manual konfigurasi atau dikonfigurasi secara manual. Dikonfigurasi secara manual ini menggunakan perintah switch port security MAC address, yang ini MAC address-nya. Kemudian yang kedua secara dinamis dengan mengetikkan perintah switch port security. Kemudian dinamisnya switch key. Nah, ini bisa menggunakan perintah switch port security MAC address switch key. Nah, di sini ada contoh konfigurasi keamanan port yang lengkap. Nah, di sini administrator menentukan
maksimal atau maksimum alamat ID-nya 4. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah show port security interface dan show port security address untuk memverifikasi konfigurasi. Nah, di sini keamanan port dapat digunakan untuk mengatur waktu, alamat yang statis dan dinamis pada port tersebut. Nah, di sini ada absolute dan TCP. Yang absolute ini alamat IP yang alamat yang aman pada port Nah, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan port statis yang aman, kita bisa menggunakan port security agent. Nah, kemudian di sini ada contoh administrator mengkonfigurasi jenis konfigurasi agent menjadi 10 menit tidak aktif. Perintahnya bisa menggunakan show port security untuk mengkonfigurasi perubahan. Kemudian kita masuk ke mode pelanggaran ke port security violation. Nah, di sini jika alamat MAC addressnya perangkat yang terhubung ke port berbeda dari dasar alamat yang aman, maka akan terjadi pelanggaran pada port dan memasuki status error disable stage. Dan di shutdown ada restriction protect. Yang selanjutnya yaitu ini bentuk administrator pelanggaran yang dibatasi. Nah, output dari perintah tersebut yaitu show port security interface yang bisa mengkonfigurasi bahwa perubahan telah dilakukan. Kemudian port in error disable. Ketika semua port sudah dimatikan dan ditempatkan dalam status error disable, tidak ada lalu lintas yang dikirim atau diterima pada port tersebut. Kemudian serangkaian pesan terkait port itu akan ditampilkan di dalam konsol seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini protokol port atau status tautan diubah menjadi turun dan TLD port dimatikan. Dan jika statusnya error maka akan muncul seperti pada. Nah, kemudian di sini ada contoh untuk perintah show interface untuk mengidentifikasi status port error disable. Nah, output dari perintah tersebut yaitu show port security interface. Dan untuk menunjukkan status port sebagai secure shutdown sebagai penghitung pelanggaran keamanan yang bertambah. Kemudian di sini administrator harus menentukan apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran keamanan tersebut. Nah, jika perangkat yang tidak sah terhubung ke port, maka ancaman keamanan dihilangkan sebelum diaktifkan kembali. Nah, untuk mengaktifkan kembali, kita bisa menggunakan perintah shutdown. Kemudian no shutdown.
setelah mengkonfigurasi keamanan port pada saklar, kita harus memeriksa setiap interface untuk memverifikasi bahwa keamanan port telah diatur dengan benar, dan pada saat memeriksa dipastikan bahwa MAC address statis telah dikonfigurasi dengan benar. Nah, kemudian untuk menampilkan pengaturan keamanan, di sini kita bisa menggunakan perintah show port security command. Dan di sini menunjukkan bahwa semua interface 24 dikonfigurasi dengan perintah keamanan switch port, karena maksimum yang diizinkan adalah 1 dan mode pelanggaran telah dimatikan. Nah, di sini tidak ada perangkat yang terhubung, oleh karena itu current LDD atau CON adalah 0 setiap antarmuka. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah show port security interface untuk melihat detail interface tertentu seperti yang ditunjukkan dalam tampilan ini. Show port security interface pas Ethernet 0/18. Nah, di sini ada port security-nya enable, kemudian port status backup, kemudian verification mode shooter, agent type normal, agent type absolute, terus starting address agent disable, kemudian maksimal address 1. Nah, kemudian di sini verifikasi port. Untuk memverifikasi bahwa MAC address, alamat MAC address melekat pada konfigurasi digunakan perintah show run, seperti yang ditunjukkan pada pas Ethernet 0/19. Switch port mode access, switch port security maksimum 10, kemudian switch port security MAC address switch key, switch port MAC address switch key 0025.83E6.4B02. Itu untuk menampilkan semua alamat MAC address yang aman yang sudah dikonfigurasi secara manual, kita bisa menggunakan perintah show port security address. Show port security address itu bisa muncul MAC addressnya ini, kemudian IP-nya dinamis, situs safety pada port 0/19 dan 0/19. Nah, pada bagian ini serangan pada pilihan hukum dapat diluncurkan dengan salah satu dari tiga cara berikut. Ada spoofing GTP. Spoofing ini memasukkan pesan di TP dari host yang menyerang agar switch memasuki mode trunking. Nah, dari sini penyerang dapat mengirimkan lalu lintas yang ditandai dengan pilihan target. Nah, kemudian saklar tersebut mengirimkan pesan ke tujuan. Dan ini isi error memperkenalkan wrong switch dan mengaktifkan trunking. Kemudian penyerang dapat mengakses semua pilihan pada saklar korban dari saklar yang tidak resmi. Kemudian tipe lain dari serangan pilihan hooking adalah serangan double tagging atau double encapsulate. Serangan ini memanfaatkan cara perangkat keras pada sebagian besar yang sedang beroperasi. Kemudian di sini ada langkah-langkah untuk mengurangi serangan pilihan hooking. Di sini langkah yang pertama yaitu menonaktifkan negosiasi GPG atau trunking pada port non trunking dengan menggunakan perintah
switch port mode akses. Nah, untuk langkah yang kedua, mengaktifkan port yang tidak digunakan dan diletakkan pada VLAN yang tidak digunakan. Yang step yang ketiga, mengaktifkan terang pada port trunking secara manual dengan menggunakan perintah switch port mode terang. Kemudian yang keempat yaitu disable DTP auto trunking pada port trunking dengan kita bisa menegosiasi pada port trunking dengan menggunakan perintah switch port negotiate. Kemudian step yang kelima yaitu kita mencetak VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1 dengan menggunakan perintah port alternatif VLAN 1 atau VLAN 99. Nah, di sini kita menggunakan VLAN 1000. Di sini kita menggunakan VLAN 999. Yang selanjutnya yaitu mengurangi serangan pada DHCP. Yang tujuannya yaitu untuk memitigasi secara efektif dengan menggunakan keamanan port pada Gauger menggunakan MAC address dengan sumber yang unik untuk setiap permintaan DHCP yang dikirim. Gauger dapat dikonfigurasi untuk menggunakan MAC address interface yang sebenarnya sebagai alamat Ethernet sumber, tapi menerapkan alamat Ethernet yang berbeda dalam satu muatan ini akan membuat keamanan port tidak efektif karena MAC address sumber sensor. Nah, serangan ini dapat dikurangi dengan menggunakan pengintaian DHCP pada port yang dipercaya. Nah, di sini ada beberapa perangkat atau alat pengintaian dari DHCP. Nah, di sini perangkat di bawah kontrol administratif, misalnya switch, router, server, kemudian interface atau perangkat kita yaitu misalnya family server port yang harus dikonfigurasi secara X sebagai yang terpercaya. Kemudian perangkat dari luar jaringan dan semua port yang dapat diakses biasanya diperlakukan sebagai yang tidak terpercaya dari sumber. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan DHCP snooping. Langkah yang pertama yaitu kita bisa untuk mengaktifkan pengintaian DHCP dengan menggunakan perintah konfigurasi global yaitu IP DHCP snooping. Kemudian langkah yang kedua yaitu pada port yang kita percaya atau yang dipercaya kita menggunakan perintah IP DHCP snooping first untuk interface configuration. Kemudian pada interface yang tidak terpercaya kita harus membatasi jumlah pesan penemuan DHCP yang dapat diterima menggunakan perintah konfigurasi antar muka yaitu DHCP snooping limit rate. Ini biasanya kita bisa memberi limit 5, 6 atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, yang keempat yaitu mengaktifkan pengintaian DHCP dengan VLAN atau dengan VLAN dengan menggunakan perintah konfigurasi IP DHCP snooping VLAN. Nah, ini merupakan contoh konfigurasi. Di sini ada kabel topologi di mana pengintaian DHCP ini pertama kali diaktifkan pada switch 1. Kemudian server DHCP sebagai
server yang dipercaya atau secara eksplisit. Kemudian pas Ethernet 0/5 hingga 0/24 tidak dipercaya, dan oleh karena itu tarif dibatasi hingga 6 per detik. Dan ini diberi limit rate yaitu 6. Kemudian pengintaian pada DHCP diaktifkan pada VLAN 5, 10, 50 sampai 52. Nah, untuk konfigurasinya di sini bisa menggunakan perintah show IP DHCP smoothing sebagai privilege accept untuk memverifikasi pengaturan pengintaian. Jadi show IP DHCP smoothing. Kemudian kita bisa menggunakan perintah show IP DHCP smoothing dinding untuk melihat klien yang telah menerima informasi dari DHCP. Kemudian mitigate mengurangi serangan pada IRP. Pada serangan IRP ini tipikal pelaku ancaman dapat mengirim balasan IRP yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan MAC address pelaku ancaman dan alamat IP default gateway. Nah, untuk mencegah smoothing IRP dan kerancuan IRP yang dihasilkan, sebuah server harus memastikan bahwa permintaan dan balasan IRP yang valid yang diteruskan. Dan di sini ada inspeksi IRP dinamis DAA memerlukan pengintaian di DHCP untuk membantu mencegah serangan pada IRP. Nah, ini ada satu tidak menyampaikan IRP yang tidak valid atau serampangan membalas port yang sama. Memverifikasi setiap paket, kemudian kesalahan mengaktifkan antarmuka jika jumlah paket IRP daya yang dikonfigurasi terlampaui. Kemudian ada DDIE Implementation Guidelines. Nah, untuk mengurangi kemungkinan spoofing IRP and perancawan IRP, ikuti panduan pada penerapan. Di sini kita diminta untuk mengaktifkan pengintaian DHCP secara global. Kemudian kita diminta untuk mengaktifkan pengintaian DHCP pada VLAN. Kemudian mengaktifkan DIE pada VLAN. Kemudian mengkonfigurasi interface untuk pengintaian DHCP dan inspeksi IRP. Nah, biasanya disarankan untuk mengkonfigurasi semua port saklar akses sebagai tidak terpercaya, dan untuk mengkonfigurasi semua port uplink yang terhubung ke saklar lain sebagai terpercaya. Kemudian di sini ada contoh konfigurasi DIE. Nah, pada topologi sebelumnya, SIP 1 menghubungkan dua pengguna pada VLAN sebelumnya. Di IE ini akan mengkonfigurasi untuk mengurangi serangan spoofing pada IRP dan kerancuan IRP. Kemudian DHCP di sini diminta untuk diaktifkan karena DIE memerlukan tabel peningkatan atau pengintaian DHCP untuk beroperasi. Nah, kemudian pengintaian DHCP dan IRP diinspeksi diaktifkan untuk
PC10 di VLAN 10. Kemudian port uplink ke router yang dipercaya sebagai pengintaian DHCP dan pemeriksaan IRP. Nah, di sini di IE juga dapat dikonfigurasikan untuk memeriksa MAC address dan IP address. Nah, di sini destination MAC memeriksa alamat MAC address di tujuan header Ethernet terhadap alamat MAC address di bagian IRP. Kemudian source MAC memeriksa alamat MAC address di sumber header Ethernet terhadap alamat MAC address sebagai pengirim pada IRP. Kemudian IP address untuk alamat IP yang tidak valid dan yang tidak diharapkan. Nah, untuk inspeksi IP inspection validate, di sini perintah konfigurasi global yang digunakan untuk mengkonfigurasi DIE untuk menghapus paket pada IRP saat alamat IP tidak valid. Nah, ini juga dapat digunakan ketika alamat MAC address ini pada body IRP yang tidak cocok dengan alamat yang ditentukan di header Ethernet. Di sini untuk kita bisa memasukkan beberapa perintah validasi IP IRP infection validate di sini untuk melihat IP yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kemudian kita masukkan mitigate FTP attack atau mengurangi serangan pada FTP. Nah, di sini kita bisa ingat bahwa penyerangan jaringan dapat memanipulasi spanning tree protokol ke FTP untuk melakukan serangan dengan spoofing root drive. Dan mengubah topologi jaringan. Di sini untuk mengurangi serangan FTP ini kita bisa menggunakan keamanan port pass dan gate protokol data unit atau BPDU buat. Nah, port pass ini membawa port ke status penulisan dari status pemblokiran dan melewati kondisi dengan warning stage. Nah, ini juga berlaku untuk semua port ke akses pengguna aktif. Nah, sedangkan BPDU guard ini menonaktifkan port yang menerima BPDU seperti port pass. Penjaga BPDU hanya boleh dikonfigurasi pada antarmuka yang dipasang ke ujung perangkat. Nah, di sini ada konfigurasi port pass. Konfigurasi port pass ini port pass membypass status untuk meminimalkan waktu port akses harus menunggu FTP untuk berkumpul. Nah, di sini untuk mengaktifkan port pass kita bisa menggunakan interface ekspansi untuk mengaktifkan global register spanning tree port pass default. Nah, kita bisa menggunakan perintah spanning tree port pass default untuk mengkonfigurasi global default
port test untuk mengalihkan port test di semua port akses. Nah, untuk memverifikasi apakah port test telah diaktifkan secara global, kita dapat menggunakan perintah show running config atau bgspan command. Kemudian untuk menampilkan kita bisa menggunakan show spanning tree summary. Nah, untuk memverifikasi apakah port pas mengaktifkan interface, gunakan perintah show running interface dengan tipe atau number yang ingin kita tampilkan. Nah, setelah itu port yang akan diakses akan menerima BPDU yang tidak diharapkan secara sengaja atau karena penggunaan menghubungkan sangkal yang tidak sah ke port akses. Jika BPDU ini diterima pada port akses yang diaktifkan, maka port tersebut dimasukkan ke status error disable. Jika port ini dimatikan dan harus diaktifkan kembali secara manual atau dipulihkan secara otomatis melalui pemulihan, kita bisa menggunakan perintah rdisable recovery cross restore violation atau perintah global secara violation. Kemudian interface ini kita bisa menggunakan perintah spanning tree BPDU buat enable untuk konfigurasi interface. Kemudian yang global kita bisa menggunakan perintah spanning tree port pas BPDU buat default untuk mengaktifkan BPDU buat ini di semua port akses. Nah, kemudian di sini ada modul praktis yang bisa dikerjakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.